Indonesia, sebuah negeri yang dikenal dengan kekayaan alamnya, juga memiliki keberagaman hewani yang luar biasa. Dalam bentang alam yang beragam, mulai dari pegunungan yang menjulang hingga dataran rendah yang subur, hidup berbagai spesies ternak lokal yang telah beradaptasi secara sempurna dengan lingkungannya selama ratusan bahkan ribuan tahun. Keanekaragaman ini mencerminkan bukan hanya adaptasi alami, tetapi juga kebijaksanaan lokal yang telah menjaga kelestarian mereka. Setiap hewan ternak membawa cerita unik. Sapi lokal misalnya, dikenal akan kekuatan dan peran pentingnya di bidang peternakan tradisional. Sementara kambing dan domba menjadi sumber penghidupan yang fleksibel bagi masyarakat pedesaan. Mereka bukan sekadar penyedia pangan, tetapi juga menjadi bagian ekonomi masyarakat Indonesia. Dari susu, daging, hingga kulit, keberadaan mereka memberikan manfaat yang tak terhitung. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan lajunya globalisasi, tantangan bagi keberlanjutan keberagaman ternak lokal ini semakin nyata. Memang kalau untuk ternak lokal, saat ini sebagian besar masyarakat itu memilih melakukan persilangan. Artinya ternak ini disilangkan dengan bangsa atau breed lain dari luar negeri. Contohnya misalnya untuk sapi, misalnya kita punya plasma nutfah sapi Bali, sapi Madura, sapi Ongol. Nah sekarang trennya mereka menyilangkan dengan sapi Simmental, Limousin dan lain sebagainya. Nah saat ini di beberapa daerah itu memang masih banyak yang melakukan pemurnian atau memelihara sapi pada bangsa asli Indonesianya atau bangsa lokalnya seperti sapi Bali, Madura. Kemudian untuk domba misalnya ada domba Batur, domba Garut, kemudian domba Sapudi, itu mereka masih menjaga kemurniannya. Karena memang karakter dombanya cukup bagus, pelestarian plasma nutfahnya masih terjaga. Tetapi memang dibandingkan dengan persilangan itu nilai ekonominya masih lebih tinggi dengan persilangan. Nah ini memang perlu dilakukan pelestarian dalam bentuk mencari karakter-karakter unggul dari ternaknya, lalu dari karakter itulah kita melakukan seleksi genetis. Di sudut-sudut desa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, para peternak lokal menjadi garda terdepan dalam menjaga keanekaragaman hewani agar tetap hidup dan lestari. Kita coba ulik gitu ya, kita coba dalami karena potensinya lebih besar, dan ketika diulik lagi makin semangat karena ternyata ada harapan jadiin peternakan sebagai penghasilan utama. Dengan tekad yang diwariskan dari generasi ke generasi, mereka terus memelihara ternak asli Indonesia, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ilmu yang mereka gunakan adalah perpaduan unik antara tradisi lokal dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Sebetulnya kalau dalam peternakan itu lumrah sekali yang namanya livestock ya. Livestock itu adalah hasil dari, kalau di ayam nih ya, great grandparent dikawinkan menghasilkan grandparent, grandparent menghasilkan parent, parent menghasilkan livestock. Jadi silang-silang itu memungkinkan. Tapi balik lagi, visibilitasnya kayak gimana? Kalau visibilitas itu dirasa lebih efektif pakai domba yang tidak perlu disilang, maka nggak perlu disilang. Karena kita orang lapangan, bukan hanya sekadar keilmuan yang kita kejar, tapi ada keilmuan dan goals bisnis lain kayak gitu. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia akademik, harapan untuk menjaga keberagaman hewani Indonesia tetap tinggi. Bersama, mereka membangun pondasi yang kuat demi memastikan keberlanjutan warisan hewani Indonesia yang berharga. Kolaborasi itu bagian dari culture yang kita coba bangun. Jadi tidak pakai bendera sendiri, karena satu sama lain itu betul-betul kompleks dan saling melengkapi. Bisa digarap semua tuh bisa, tapi lama. Karena ini, kalau mau jalan cepet, lari aja. Tapi kalau mau jalan jauh, itu bareng-bareng. Stamina, soal endurance dan long term journey-nya. Setiap sapi, kambing,
atau domba lokal yang dirawat adalah simbol dari perjuangan panjang untuk mempertahankan keberagaman yang telah menjadi bagian dari jati diri Indonesia. Dengan semangat yang tak pernah pudar, mereka membuktikan bahwa di balik setiap tantangan ada peluang untuk terus melestarikan kekayaan yang tidak ternilai ini. Kalau kita bilang soal peternakan itu esensial ya. Pertanian peternakan itu esensial. Sampai mati pun sebelum ada pengganti makanan, maka peternakan dan pertanian itu akan terus ada. Cuma masalahnya begini, masalahnya bisa dikelola atau enggak? Gitu. Masalahnya bisa diefisiensikan atau enggak? Nasi, domba, ayam itu dari zaman dulu, mungkin dari ribuan tahun lalu itu udah ada. Nah, kenapa sekarang masih eksis? Karena posisinya masih terus dibutuhkan. Makanya tadi keywordnya ada di pengolahannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, inovasi yang dihadirkan seperti apa. Jangan-jangan kita dengan domba ini tidak lebih jauh berinovasi gitu loh. Nah, makanya di sini challenge-nya buat anak-anak muda, buat siapapun sebetulnya yang punya kemampuan dan punya kapasitas untuk berinovasi di teknologi, peternakan, di apapun, itu kita bareng-bareng. Karena potensinya besar, demand-nya besar. Pemerintah telah memberikan bantuan dalam bidang pangan dan ternak lewat kolaborasi-kolaborasi yang telah dilakukan. Untuk kolaborasi program itu sebetulnya sudah banyak sekali dan menurut kami itu sudah sangat bagus. Mulai dari riset kolaborasi, biasanya yang menginisiasi adalah BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian dari Kementerian Pertanian, kemudian dari Badan Pangan, itu sudah banyak, termasuk juga dengan BUMN. Menjawab berbagai tantangan dalam melestarikan keberagaman hewani Indonesia, pemerintah dan akademisi bersinergi menciptakan solusi nyata. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) memainkan peran strategis. Lembaga ini tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga menjadi tempat pengembangan inovasi dalam pemeliharaan kesehatan ternak lokal. Dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, BBPKH mempersiapkan peternak dan tenaga ahli untuk menghadapi tantangan masa kini sekaligus menjaga keberlanjutan di masa depan. Saya melihat bahwa target Bapak Menteri Pertanian dan seluruh eselon 1 bahwa Indonesia itu harus menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Pada tahun 2026, milestone-nya adalah kita harus swasembada daging. Kita sekarang bermasalah itu adalah di daging sapi. Ya, daging sapi ini butuh support lagi dari pemerintah untuk meningkatkan populasi. Kita banyak masalah di daging sapi ini. Yang pertama adalah penurunan populasi yang luar biasa atas data BPS terakhir itu dari kurang lebih sekitar 14 juta ekor populasinya sekarang menurun menjadi 12 juta sekian lah. Artinya ada penurunan yang signifikan di sana. Untuk itu menurut saya Indonesia perlu mengembangkan sapi, khususnya sapi potong di Indonesia. Kondisi peternakan Indonesia saat ini menurut saya itu tidak baik-baik saja karena ada beberapa penyakit eksotis yang masuk ke Indonesia seperti PMK, penyakit mulut dan kuku. Kita masih ada punya penyakit antraks, Jembrana disease, LSD yang belum selesai dan tuntas, sehingga ini menyebabkan kasus kematian ternak masih cukup tinggi. Dan yang kedua masalahnya adalah pemotongan betina produktif di seluruh provinsi. Saya melihat juga masih cukup tinggi dan ini butuh effort yang tinggi untuk mencegah terjadinya pemotongan betina produktif. Kalau ini terus berlangsung, saya khawatir ini populasi dasar
Indonesia akan terganggu gitu. Untuk itu ke depan kami memang ingin membangun itu ya, BPPKH Cinagara untuk mempersiapkan tenaga SDM-nya ya, SDM peternakan seluruh Indonesia untuk mengawal kesehatan ternak secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Melalui upaya bersama, baik dari generasi muda, pemerintah, maupun para ahli, keanekaragaman hewani Indonesia dapat terus dipertahankan. Bersama, kita dapat mewujudkan masa depan di mana keberlanjutan dan keseimbangan menjadi dasar dalam setiap langkah yang diambil.